Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di dalam Tipitaka ataupun di kitab-kitab yang lainnya, seringkali kita menjumpai perumpamaan bunga yang digunakan oleh Sang Buddha di dalam menjabarkan ajarannya. Perumpamaan yang mungkin pernah kita jumpai adalah perumpamaan mengenai perubahan, bahwa sifat dari bunga adalah mudah layu dan akan mengalami kelapukan. Itu artinya bunga disimbolkan sebagai simbol ketidakkekalan. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah bunga ini memiliki keindahan, memiliki segi yang menarik yang membuat orang yang melihat itu akan berbahagia. Maka bunga juga disimbolkan seperti halnya sesuatu yang menarik yang membuat orang tersebut bahagia. Di dalam sebuah bab atau waga di Dhammapada, secara spesifik Sang Buddha memberikan penjelasan-penjelasan atau syair-syair berkenaan dengan bunga. Nah, di sana banyak sekali perumpamaan-perumpamaan mengenai bunga yang pada intinya bunga itu dijabarkan atau digunakan sebagai simbol keindahan yang membuat orang lain bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan kita tak jauh beda dengan bunga. Kenapa? Kehidupan kita ini juga akan mengalami kelapukan, akan menua, dan akan mengalami kematian. Dan sifatnya itu tidak bisa bertahan lama, sangat singkat. Demikian juga bunga. Bunga juga tidak mungkin bisa bertahan lama, apalagi kalau sudah dipetik, pasti tidak bisa bertahan berhari-hari. Hanya beberapa hari saja nanti akan layu. Demikian juga kehidupan kita, juga tidak bisa bertahan lama. Umur manusia maksimal hanya 100 tahun. Kalaupun lebih itu jarang-jarang sekali. Seperti halnya bunga, kehidupan kita juga sangat pendek, mudah layu. Tetapi di sisi lain, bunga itu memiliki atau memberikan keindahan. Nah, kehidupan kita juga bisa memberikan keindahan. Kalau kita bisa mengisi kehidupan kita yang singkat ini untuk kebaikan-kebaikan. Makanya Sang Buddha mengingatkan dalam sebuah syair Dhammapada, Yatapi puppara simha kajira malagune bahu ewang jatena macena kattabang kusalang bahu. Sebagaimana kumpulan-kumpulan bunga yang dapat diuntai menjadi karangan, demikian juga manusia yang terikat akan kelahiran dan kematian seharusnya melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Syair ini sesungguhnya menyadarkan kita atau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu tidak jauh beda seperti halnya bunga, hanya bisa bertahan sebentar. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan kehidupan kita seperti halnya bunga yang meskipun hanya bisa bertahan sebentar, tapi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan bagi yang melihat. Bagaimana supaya kita ini bisa memberikan manfaat, bisa berguna, juga bisa bernilai, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita atau orang lain, adalah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Setiap orang sesungguhnya memiliki waktu yang sama. Satu hari itu memiliki 24 jam. Antara satu orang dan orang yang lainnya sesungguhnya sama waktunya, tidak ada yang beda. Hanya saja yang membedakan waktu tersebut adalah bagaimana orang tersebut menggunakannya. Mungkin beberapa orang hanya menggunakan beberapa jam saja untuk bekerja, sebagian lainnya untuk tiduran, atau mungkin beberapa orang menggunakan waktunya hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau mungkin ada beberapa orang yang menggunakan seluruh waktunya untuk kegiatan, untuk aktivitas, untuk perbuatan yang bermanfaat. Maka yang membedakan penggunaan waktu ini adalah bagaimana seseorang mengisi waktu tersebut, apakah diisi dengan kebaikan ataukah tidak. Dan kualitas hidup seseorang itu ditentukan bagaimana orang tersebut mengisi kehidupannya. Kalau selama 24 jam ia mengisinya dengan sesuatu yang baik, maka satu hari tersebut ia gunakan dengan kebaikan. Tapi kalau satu hari selama 24 jam tersebut ia gunakan untuk melakukan kejahatan, maka satu hari itu ia sesungguhnya memperburuk kualitas hidupnya. Nah,
Sebenarnya kualitas hidup seseorang itu tergantung dari bagaimana orang tersebut mengisinya. Nah, di dalam kehidupan kita ini seperti halnya bunga tadi, kita harus melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Kata bangku selang bahung. Untuk apa kebaikan-kebaikan ini kita lakukan? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kumpulan. Dan kumpulan-kumpulan kebaikan ini akan memperindah kualitas hidup kita, membuat hidup kita menjadi bernilai, berharga. Yang membedakan hidup kita dengan yang lainnya, mungkin yang membedakan kehidupan orang-orang itu sesungguhnya adalah bagaimana orang tersebut mengisi hidupnya. Nah, kebaikan-kebaikan yang sering dilakukan ini sesungguhnya dapat memberikan keindahan bagi orang yang melakukannya. Seperti hanya kumpulan bunga, yang kalau bunga tersebut banyak dapat dirangkai menjadi sebuah karangan yang sangat indah. Yang membuat bunga menjadi bernilai itu bukan hanya sekadar bunganya saja, tetapi bagaimana orang tersebut bisa mengolah, bisa menggunakan bunga-bunga tersebut menjadi lebih indah. Demikian juga yang membuat diri kita berharga itu bukan waktu selama kita hidup, tapi adalah bagaimana kita bisa mengolah atau mengisi kehidupan kita sehingga bisa menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat, dan bernilai. Kalau hanya satu bunga, mungkin nilainya hanya beberapa, atau mungkin beberapa bunga tetapi tidak dirangkai. Itu nilainya hanya beberapa. Kalau dijual mungkin tidak terlalu mahal, kalau cuma bunganya saja. Tetapi kalau itu bunga-bunga tersebut sudah dirangkai menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang menarik, berguna, maka bunga tersebut menjadi bernilai jual tinggi, menjadi berharga. Demikian juga kehidupan kita ini, kalau kita mengisi kehidupan kita untuk kebaikan-kebaikan, kita menggunakan hidup kita untuk kebaikan-kebaikan, maka hidup kita juga bisa bernilai tinggi, bisa bermanfaat. Dan tentu karangan yang bunga itu akan membuat orang yang melihat bahagia. Demikian juga kalau kita berbuat baik, sering berbuat baik, sering melakukan kebaikan-kebaikan, maka hidup kita pun juga bisa membahagiakan orang lain. Jadi bukan hanya berharga untuk diri kita sendiri yang memiliki kualitas hidup yang baik, tetapi juga bisa memberikan manfaat, bisa membahagiakan orang-orang yang berada di dekat kita karena kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, seperti halnya bunga yang hidupnya tidak bisa bertahan lama tersebut, tetapi bisa memberikan keindahan, bisa memberikan manfaat bagi yang melihat. Demikian juga kehidupan kita, meskipun tidak lama, seharusnya kita gunakan kehidupan kita untuk melakukan banyak kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa memperindah kualitas hidup kita, membuat diri kita menjadi lebih berharga. Di sisi lain juga bisa membuat orang-orang yang bersama kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita banyak berbuat baik itu bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri saja, tapi adalah orang-orang sekitar kita juga. Orang-orang yang berada di dekat kita, yang berasosiasi dengan kita juga akan mendapatkan kenyamanan, akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kebahagiaan karena bersama dengan kita. Kita yang selalu berbuat baik, yang selalu mengisi kehidupan kita untuk kebaikan-kebaikan. Maka jadilah seperti bunga yang meskipun tidak bertahan lama, tetapi bisa memberikan kebahagiaan, memberikan keindahan. Demikian juga kita seharusnya menjadi seperti bunga yang meskipun hidup kita tidak lama, tapi bisa bermanfaat, bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, semoga uraian ini memberikan manfaat. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.